Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 9 perubahan untuk mengubah Sheng. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan aura melonjak keempat Tianzun. Orang ini memiliki beberapa kemampuan untuk membentuk nama yang begitu kejam untuk dirinya sendiri di Central Plains. Aura keempat Tianzun saat ini jelas telah melampaui ahli biasa di puncak kelas Douzun. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Tianzun keempat sudah mencapai kelas Ban Sheng, karena hal seperti itu mustahil. Mungkin hanya ada satu langkah dari puncak kelas Douzun ke kelas Ban Sheng, tapi langkah ini seluas langit. Kesenjangan antara keduanya begitu menakutkan sehingga sulit untuk dijelaskan. Ini bisa dilihat dari cara kekuatan Yao Lao tetap berada di puncak kelas Douzun selama bertahun-tahun. Tidak sampai dia meminjam kekuatan dari tubuh barunya untuk menerobos. Terlepas dari betapa menakutkannya bakat seseorang, mencoba mencapai kelas Ban Sheng bukanlah tugas yang mudah. Langkah pendek ini adalah salah satu yang tak terhitung banyaknya dari individu-individu berbakat yang dibenci dan gagal. Mereka akan merasakan penyesalan yang tak tertandingi sampai saat mereka meninggal. Alasan hal ini terjadi adalah karena satu langkah pendek ini menyembunyikan metode pelatihan yang unik. Hanya para ahli yang telah mendekati level ini yang dapat merasakan pelatihan unik semacam ini. Beberapa ahli top di wilayah Central Plains menyebut metode pelatihan unik ini 9 perubahan untuk mengubah Sheng, Sen. 9 perubahan yang disebut dapat dianggap sebagai pembilang untuk mengukur kesenjangan antara puncak kelas Douzun dan kelas Ban Sheng. Bagaimanapun, jarak antara keduanya benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang perlu menggunakan sistem peringkat yang lebih baik dengan posisi yang sangat besar antar level untuk membedakan kesulitan. 9 perubahan itu tidak rumit. Sederhananya, mereka dianggap 9 kompresi dan penekanan. Saat Douqi di dalam tubuh seorang ahli di puncak kelas Douzun menunjukkan tanda-tanda penuh dan tidak bisa lagi ditingkatkan, adalah saat 9 perubahan dimulai. Seseorang kemudian perlu mengecilkan dan menekan Douqi di dalam tubuh seseorang. Hanya dengan begitu bagian dalam tubuh seseorang akan memiliki cukup ruang untuk menerima Douqi baru. Seseorang perlu melakukan kompresi ini setelah Douqi terisi kembali. Siklus ini akan berulang dan hanya setelah 9 penekanan barulah siklus itu mencapai keadaan lengkap. Douqi dalam tubuh seseorang akan mengalami perubahan kualitas di bawah setiap kompresi. Hanya dengan begitu seseorang akan menyeberangi celah seperti langit yang tak terukur dan maju ke kelas Sheng. Karena itu, beberapa ahli yang telah mencapai tahap ini akan menggambarkan pelatihan yang disembunyikan di puncak kelas Douzun sebagai 9 perubahan. Seseorang hanya bisa menjadi Sheng, Sen, setelah 9 perubahan. Mudah untuk membicarakan ke-9 perubahan ini, tetapi mereka benar-benar akan menguji batasan seseorang. Bayangkan saja jumlah menakutkan Douqi yang bisa ditampung oleh seorang ahli di puncak kelas Douzun. Itu perlu diisi dan diisi 9 kali. Persyaratan seperti itu memang layak untuk disebut mengerikan. Meskipun Tianzun ke-9 dari sebelumnya juga berada di puncak kelas Douzun, dia adalah puncak perubahan Douzun. Dia bahkan sedikit lebih lemah dari Xiao Yan setelah dia mengaktifkan Tato Clan. Setelah menyerap begitu banyak energi dari darah segar, Tianzun keempat melonjak ke perubahan ketiga. Tentu saja, kelas Ban Sheng masih cukup jauh sehingga sulit untuk dirasakan. Jika Tianzun keempat mencapai kelas Ban Sheng, Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Mata Tianzun keempat juga menjadi merah dengan auranya yang membumbung tinggi. Meskipun keterampilan hebat transformasi darah ini mampu menyerap energi dari darah seseorang, sekuelnya cukup serius. Dalam 1 bulan setelah menggunakannya, tubuh Tianzun keempat akan memasuki keadaan di mana dia hampir mati. Bahkan seseorang di kelas Douwang dengan mudah bisa membunuhnya. Oleh karena itu,
Tianzun keempat biasanya tidak berani menggunakan teknik rahasia ini kecuali dia tidak punya pilihan. Tetapi untuk situasi saat ini, dia tidak hanya akan gagal dalam misinya jika dia tidak mengaktifkannya, dia juga akan dikalahkan oleh Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Mengaum. Mata merahnya menatap Xiao Yan. Senyuman tebal muncul di wajahnya saat raungan dingin keluar dari tenggorokannya. Cici. Gelombang kabut berwarna darah yang menakutkan melonjak dari tubuh Tianzun keempat ke segala arah setelah dia meraung. Itu berkumpul menjadi awan darah tebal saat bau busuk menyebar darinya. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menatap awan berdarah di langit. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang telah berkumpul di dalam awan berdarah, dan dia tidak berani meremehkannya. Tangannya mengusap di depannya dan 4 kelompok api surgawi muncul. Suhu tinggi dengan cepat menyebar ketika api surgawi ini muncul. Mereka membakar bau busuk di sekitarnya. Xiao Yan menghirup udara lagi setelah memanggil 4 kelompok api surgawi. Segel tangannya berubah dan sekumpulan api abu-abu keluar dari mulutnya. Api ini mungkin tidak sekuat 4 api surgawi itu, tetapi itu memancarkan aura yang sangat kuat. Ini adalah flame surgawi palsu yang telah disempurnakan Xiao Yan, Life Transforming Flame. Teknik mengusir api 5 cincin. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat 5 kelompok api di depannya tiba-tiba melonjak. Mereka berubah menjadi roh api besar 5.000 kaki dan mengeluarkan banyak raungan binatang keras di atas kepala Xiao Yan. Mengumpulkan! Roh api dengan cepat terbentuk. Xiao Yan sekali lagi dengan dingin berteriak. 5 roh api besar membentuk formasi misterius dan mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa ratus kaki melintasi kumparan api 5 warna dengan angin yang berdengung. Itu berputar liar di atas kepalanya saat angin panas menyebar. Awan berdarah di kejauhan mulai berfluktuasi. HMPH. Palem setan langit jahat berdarah. Tianzun keempat mendengus dingin ketika dia melihat ini dari jauh. Dia melebarkan mulutnya dan pilar darah ditembakkan. Itu melesat ke awan berdarah di langit, dan warna awan segera meredup. Awan darah bergejolak dan tiba-tiba pecah. Telapak tangan darah setinggi 10.000 kaki ditembak dari awan darah di depan banyak mata yang terkejut. Itu dengan kejam membanting ke arah Xiao Yan. Kekuatan telapak tangan darah sangat menakutkan, dan garis besar telapak tangan yang sangat besar muncul di tempat yang jauh ketika itu masih 10.000 kaki di udara. Xiao Yan, perhatikan bagaimana diri mulia ini akan menghantammu menjadi debu. Kata-kata yang sombong. Mata Xiao Yan menjadi dingin ketika dia mendengar teriakan ledakan yang tiba-tiba dipancarkan dari Tianzun keempat. Segel tangannya segera diganti, dan teriakan pelan keluar dari mulutnya, "Kel pengusir api 5 cincin." Bas-bas! Kol api 5 warna besar di langit tiba-tiba melesat setelah teriakan Xiao Yan terdengar. Dalam beberapa kilatan, itu merobek ruang kosong dan dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan darah besar. Bang! Keduanya bertabrakan dengan cara yang menakutkan, dan darah dingin dan api panas meledak di langit. Energi mengerikan terhanyut di depan banyak mata yang terkejut. Pada saat ini, bahkan awan telah dengan paksa dihancurkan menjadi debu. Tianzun keempat menyipitkan matanya saat dia menyaksikan bentuk badai energi yang menakutkan di langit. Dia baru saja mundur agak jauh ketika hawa dingin datang dari belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh, dan wajah yang mengandung senyum sedingin es muncul di matanya. Xiao Yan. Melihat Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakangnya, Tianzun keempat tiba-tiba menyusut meskipun sikapnya. Dia gagal merasakan saat Xiao Yan pindah. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Senyuman aneh muncul di wajah Xiao Yan saat dia menyadari keterkejutan Tianzun keempat. Tangan kanannya dengan keras membanting ke depan tanpa ragu-ragu, dan lingkaran cahaya hitam pekat terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Jubah darah iblis!
Syok muncul di hati Tianzun keempat saat dia menghadapi serangan ganas Xiaoyan. Untungnya, dia bukan orang biasa. Darah segera mengalir melalui pori-porinya dan dengan cepat membentuk lapisan kutikular yang tebal di tubuhnya. Bang! Angin telapak tangan Xiaoyan seperti kilat karena dengan kejam menabrak tubuh Tianzun keempat. Angin yang tiada tara menyebabkan kutikula darah di tubuh Tianzun keempat retak 1 inci setiap kali. Gruk! Meskipun ada kutikula darah iblis yang menghalangi serangan itu, sisa angin masih memaksa Tianzun keempat untuk mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya meminjam dorongan ini untuk terbang mundur dengan cepat. Mencoba untuk pergi? Tubuh Tianzun keempat baru saja terbang kembali ketika senyum dingin menyelimuti wajah Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya berhasil meluncurkan serangan diam-diam dengan menggunakan kesempatan yang diciptakan oleh kekosongan Douqi di dalam tubuh Tianzun keempat setelah dia menggunakan Palm Blow di Evil Sky Demon sebelumnya. Bagaimana bisa Xiaoyan membiarkan dia pergi tanpa cedera? Sayap kuno berwarna hijau merah di punggung Xiaoyan mengepakkan A, B, C. Tubuhnya tampaknya telah berteleportasi saat muncul di depan Tianzun keempat yang terbang mundur. Xiaoyan mengulurkan tangan dan 4 kelompok api muncul. Segera setelah itu, teratai api yang sangat indah terbentuk di telapak tangannya. Ini sudah berakhir. Keganasan muncul di sudut mulut Xiaoyan saat dia mengamati keterkejutan yang melonjak ke wajah Tianzun keempat. Hati Tianzun keempat menjadi sedingin es saat melihat keganasan di wajah Xiaoyan. Masing-masing dari 3 keterampilan Dou yang telah dilepaskan Xiaoyan memiliki kekuatan yang berada di tingkat keterampilan Dou kelas Tian. Kombinasi sempurna dari ketiga keterampilan Dou itu bahkan menyebabkan dia tidak dapat membalas. Tidak heran begitu banyak ahli dari aula jiwa yang jatuh ke tangan anak nakal ini. Sementara Tianzun keempat merasa sangat menyesal menerima tugas yang mudah namun sangat berbahaya ini, teratai api di tangan Xiaoyan telah didorong ke depan tanpa ragu-ragu. Itu dengan kejam menyerang tubuh Tianzun keempat. Bang! Saat itu melanda Tianzun keempat, badai api yang mengerikan menyapu langit seperti kembang api perayaan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya saat itu menghantam Tianzun keempat. A. Bukankah sangat jernih dengan warna yang samar? B. Sebenarnya, saya tidak yakin. Penulis berulang kali mengubah banyak hal dan bahkan saya akhirnya tersesat. C. Saya pikir bab terbaru yang menyebutkan mereka adalah ketika mereka pergi ke kuil Du Sheng. Saya pikir mereka digambarkan sejernih kristal saat itu. Ya, dia sepertinya selalu melupakan banyak hal dan mengubah segalanya. Seperti menambahkan 9 perubahan ini secara acak. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.